Empat hal yang akan membuatmu berjuang tanpa rasa takut. Setiap orang pasti punya rasa takut. Setiap orang pasti punya rasa ragu. Tapi persoalannya adalah, kenapa ada orang sukses dan orang yang bahagia sementara, ada juga orang yang sampai sekarang terus mengutuk keadaannya karena dia gagal dan menderita. Padahal orang yang menderita dan orang yang sukses itu sama-sama punya ketakutan dan rasa ragu-ragu. Jawabannya, orang sukses mampu menghadapi ketakutannya dan mereka terus berjuang dari ketakutan yang satu ke ketakutan yang lain. Sedangkan orang gagal, ketakutannya itu lebih besar daripada keinginannya untuk berhasil. Makanya hidupnya itu jalan di tempat. Rasa gagal, rasa kecewa, perasaan menyesal, perasaan marah, perasaan sedih, dan merasa sebagai orang yang paling sial. Itu adalah emosi yang dirasakan oleh setiap insan manusia. Gara-gara emosi itu, akhirnya sebagian orang itu timbul rasa takut dan dia mulai ragu terhadap dirinya sendiri. Apa itu normal? Ya, itu sangat normal. Tapi Anda harus bisa melakukan sesuatu agar rasa takut dan keraguan terhadap diri sendiri itu tidak malah berbalik untuk menyiksa dan menyerang Anda sendiri. Ketika kamu tidak pernah merasakan ketidaknyamanan dalam hidupmu, berarti kamu sedang tidak mencoba hal-hal yang baru. Rasa takut, rasa ragu-ragu itu memang sangat menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi dengan rasa ketidaknyamanan itu, kita sebenarnya sedang didorong untuk melangkah dan melakukan sesuatu atau hal-hal baru yang memang benar-benar bagi kita itu menakutkan. Apabila Anda mulai ragu dan takut terhadap diri sendiri, coba ingat hal ini, supaya Anda tetap bergairah, Anda tetap bersemangat untuk meraih mimpi yang sudah Anda perjuangkan. Yang pertama, kalah dalam pertempuran bukan berarti kalah dalam peperangan. Ya, mungkin Anda telah mengalami beberapa kali kegagalan, akhirnya Anda mulai ragu terhadap diri sendiri. Anda mulai ragu tentang apa yang Anda impikan. Anda boleh loh gagal berkali-kali, tapi jangan sampai Anda kalah dalam perjuangan hidup. Kita boleh kalah dalam pertempuran, tapi kita harus menang dalam sebuah peperangan. Kalah dan menang dalam pertandingan itu ada hal yang biasa. Setiap orang pernah mengalami kekalahan, dan setiap orang pernah mengalami kemenangan. Semua orang menuju sukses pasti akan pernah mengalami hal yang sama. Ditolak oleh relasi, ditipu, kehabisan modal usaha, dan berbagai macam halangan. Tapi kalau kita berhenti, kita akan kalah selamanya. Lupakan mimpi indahmu, karena 100% kita akan gagal. Tapi kalau kita mau bangkit lagi, dan kita mau belajar di mana letak kegagalannya, di mana letak kesalahannya, kita siap untuk memperbaiki diri. Kita siap mau belajar. Maka persentase kesuksesan dan kegagalan itu menjadi 50-50. Memang belum tentu berhasil. Anda juga belum tentu gagal. Tapi kalau menyerah, berarti sudah gagal selamanya. Titik. Kapal akan sangat aman bila kapal itu berada di dermaga. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Kapal dibuat untuk mengarungi samudera dan ombak. Saat Anda mulai ragu dengan diri Anda sendiri, ingat bahwa Anda boleh kalah sekarang, tapi besok Anda harus menjadi pemenang. Kalah dalam satu pertempuran bukan berarti Anda tidak bisa memenangkan pertempuran-pertempuran. Yang kedua, keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan Anda untuk gagal. Kegagalan berkali-kali itu bisa mengikis rasa percaya diri. Kita pasti mulai merasa ragu, mulai merasa jenuh, mulai patah semangat,
dan ini wajar sebagai manusia. Kita pasti memiliki rasa tidak percaya diri setelah mengalami kegagalan, apalagi kegagalan yang berkali-kali. Tapi jangan sampai menjadikan kegagalan tersebut sebagai alasan kita untuk berhenti. Tapi jadikan kegagalan itu sebagai dendam positif supaya kita bangkit lebih gagah dan lebih siap daripada sebelumnya. Percaya saja bahwa saat kita berdiri lagi, kita sudah jauh lebih baik, lebih kuat daripada yang kemarin-kemarin. Saat jatuh, berhentilah sejenak dan renungkan apa yang salah. Jangan habiskan waktu kita untuk menyalahkan orang lain, tapi habiskan waktu kita untuk melihat apa yang salah dari diri kita. Karena kebanyakan orang mencari kambing hitam dari kegagalan-kegagalan. Kita suka mencari kesalahan diri sendiri. Keberanian Anda untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan Anda untuk gagal. Tanamkan kata-kata itu supaya kamu selalu berani karena kamu bisa gagal. Kalau kamu mengizinkan kata-kata kegagalan itu hadir dalam pikiranmu. Selama kamu tidak pernah berpikir gagal, maka sebenarnya tidak lama lagi kamu akan meraih semua apa yang kamu cita-citakan. Yang ketiga, kamu sukses, orang akan bertepuk tangan kepada Anda. Tapi saat Anda gagal, orang tidak akan pernah peduli dengan Anda. Saat kita gagal, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Memang, semua orang peduli dengan kita. Orang punya urusan masing-masing kok. Saat kita banyak hutang, dan kita tidak mampu melunasi hutang tersebut, memang orang peduli. Saat orang tua kita masuk rumah sakit, atau anak kita masuk rumah sakit, emang ada orang yang peduli? Tidak. Ya, mungkin ada. Tapi apakah mereka akan total seterusnya bantu kita pada saat kita kesusahan? Padahal mereka juga punya masalah masing-masing. Kita sendirilah yang harus bijaksana menyelesaikan problem hidup kita. Kita sendiri yang harus berperang dengan masalah kita tersebut. Saat kita jatuh, orang tidak akan ada yang mendekati kita. Saat kita lagi di bawah, semua orang akan meninggalkan kita. Tapi saat kita sukses dan hidup dalam kebahagiaan, semua orang akan bertepuk tangan. Bahkan semua orang mengaku menjadi saudaramu, mengaku menjadi temanmu. Bahkan mereka akan mengatakan bahwa mereka ikut berperan dalam semua perjuangan hidupnya. Itu memang kejam saat kita jatuh. Kita ditinggalkan. Tapi pada saat kita sukses, semua orang berkumpul seperti semut dalam lingkaran kesuksesan kita. Jangan gagal, jangan sampai kalah berjuang, terus dan jadikan hinaan dan cacian orang lain menjadi sorak-sorai dan tepuk tangan bangga terhadap diri Anda. Bangkit kalau sekarang Anda lagi jatuh, karena kalau Anda gagal, semua orang tidak akan peduli dengan. Yang keempat, kamu lebih hebat daripada apa yang kamu pikirkan. Setiap orang berhak untuk hidup sukses, bahagia, dengan cara masing-masing. Begitu juga dengan kita. Kita berhak untuk bahagia, kita berhak mendapatkan apa yang harus menjadi cita-cita hidup kita. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita cukup menjadi diri kita sendiri dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Setiap orang pantas kok untuk sukses, dan setiap orang pantas untuk hidup berhasil. Kamu pun pantas mendapatkan cita-cita dan menikmati hidup yang lebih baik. Jadi, keberhasilan itu butuh waktu dan usaha. Sekali lagi, keberhasilan itu butuh waktu dan usaha. Selama kita tidak pernah menyerah, selama kita mau bersabar dalam proses, kemungkinan besar apa yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Selama kita terus berjuang dan tidak pernah menyerah, selama kita tidak pernah mengaku kalah, selama kita tidak pernah mengizinkan kata-kata menyerah masuk ke dalam kepala kita, kita tidak akan pernah kalah. Saya tidak tahu masalahmu. Saya hanya bisa berdoa. Semoga kamu segera bangkit dan kembali percaya diri untuk melanjutkan perjuangan demi cita-cita dan impian yang ada di kepalamu. Semoga Tuhan melancarkan.